Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam respect, salam olahraga. Sidiki Ball Super Sunday menyapa dimanapun pemirsa bola makan bola, aula media televisi. Kita tetap ya dengan title menuju Piala Dunia Qatar tahun 2022. Dan hari Minggu malam ini istimewa. Dari timur jauh ya, aku mendaratkan teman, sahabat, koncoplek, Gary Hukubun, politikus Hanura. Ketika datang ke Surabaya nggak ada alasan, mesti meluncur ke kantor aula media televisi. Satu atap dengan PWNU. Dia bilang, di Jakarta bro, aku sering kali minta makan dengan Pak Kiai Haji Agil Sirat. Kantornya di Matraman, kantor pusat. Matraman. Iya. Dan saya memang sering ke sana. Kamu benar-benar sudah lega ya? Iya. Ibu kota Jakarta, ibu kota sepak bolanya kamu datangin ya kan? Iya. Surabaya. Kamu halaman. Dengan Gary, kita benar-benar pas ya momennya. Bagaimana Serie Italia udah gulir, sudah kick off. Aku berteman dengan Gary 20 tahunan lebih. Itu awalnya seneng klub-klub Italia. Iya, betul. Juventini. Pokoknya kalau nggak Juve, Liverpool. Dua itu Bung Sandy. Selalu aku dukung total di European Top Division. Malam ini banyak pertandingan menarik di Eropa ya. Bagaimana Serie A, beberapa game siap kick off. Juga Liga Inggris mendidih nih. Suasana London, bertempurnya dua tim terbaik, Arsenal versus Chelsea. Plus saya punya informasi La Liga Santander, juara bertahan Atletico Madrid mainnya juga hari Minggu. Jerman Bundesliga, banyak pemain top yang bisa turun sekarang ya untuk skuadnya Julian Nagelsmann, tapi barusan memenangkan Piala Super, kalahkan Dortmund. FC Hollywood, kalendarionya malam ini lawan Köln. Kok pas Gary berada di bola makan bola, tim-tim gede pada main ya. Tahu ya? Bener. Tahu. Masih di awal musim dan tim gedenya langsung ketemu. Kayaknya benar-benar membuat adrenalin kita ya. Jadi di awal-awal musim, kalau kita lihat di beberapa musim sebelumnya kan jarang kita melihat di saat yang bersamaan berapa liga besar langsung tim besar ketemu tim besar, big match lah. Tapi di contoh Liga Inggris di awal aja Tottenham dengan Manchester City kan ya. Bagaimana Arsenal kalah dari Brentford. Itu ya, saya melihat bahwa ini salah satu entah ini kebetulan atau trik di mana membuat adrenalin orang tuh kembali naik ya. Karena di awal aja kalau kita bayangin nonton Liga Inggris pas di pertandingan pertama, tim-tim yang baru naik promosi ketemu dengan tim yang menengah ke bawah mungkin nggak terlalu menarik ya. Tapi big match-nya langsung di pertandingan pertama. Brentford kalahkan Arsenal. Ya. Ada teman saya memang Arsenal. Gunners dia. Iya. Saya bahkan waktu itu nggak ngikutin kalau Arsenal itu rupanya kalah. Dia cuma bilang bahwa fans yang paling kuat di dunia cuma dua, Inggris dan Arsenal. Kenapa? Percaya. Kalah 2-0. Iya. Nggak salah. Benar. Kesabarannya sudah teruji sekarang. Betul. Apakah dia nanti bisa awet muda saya nggak tahu. Tapi memang luar biasa. Tapi memang itu selalu ada yang menarik ya dari Liga gitu. Overall sepak bola lah sangat menarik karena ya kalau mau dibilang dalam situasi seperti ini hal-hal seperti ini kan memicu adrenalin kita juga kan. Sangat karena adrenalin kita membuat bergairah. Jadi kadang ada yang bilang nambah imun itu karena ada sesuatu yang membuat adrenalin kita terpacu, dapat duit tiba-tiba misalnya atau tiba-tiba ada informasi atau kabar gembira, hal-hal yang sifatnya membuat bahagia itu tentu pasti menambah imun. Ya. Adrenalin juga, apalagi kalau timnya menang, tambah lebih sehat lagi. Apalagi kalau timnya mendatangkan Messi. Wah, saya doa-doa tuh kemarin cuma dia tuh masuk ke Liga Inggris atau ke Liga Italia. Aduh. Tapi ya udahlah nggak apa-apa, yang penting Messi masih benar-benar ikonik ya, benar-benar bisa membuat ada hal drama yang terjadi di luar hal-hal yang sepak bola itu kan luar biasa, magnetnya itu ya. Itu yang saya bilang belum tentu dalam beberapa tahun ke depan kita bisa melihat situasi seperti itu. Dan roda berputar. Betul. Bumi ini bagaimanapun kalau kita ikutin akan terus berganti cerita. Betul. Cristiano Ronaldo pasti akan menemui masa tua. Betul. Memberi kesempatan kepada yang muda lagi. Iya. Itu kan yang kita dapat bagaimana ketika dulu ada Diego Maradona, Pele berganti ya kan. Betul. The Dream Team, Gullit, Van Basten, Rijkaard zaman.
trio Milan. Ronaldo, Luis Nazario di 5, Luis Figo ini Betul. akan berganti terus masa zaman mereka. Luis Figo masih ada, Javier Zanetti, Javier Zanetti, Cambiaso masih ada ya Christian zaman-zaman Vieri. itu. Vieri. Memang itu Apal. kalau Serie A tahun 2000-an lah itu anak-anaknya 2000 kita tuh awal. ya. Alvaro Recoba, El Chino. Iya kan luar biasa itu sampai pas waktu si Mourinho masuk dan hanya menangkan treble winner. Steven Cambiaso. Kalau kita udah nyebutin nama-nama itu, Haribo West. kayaknya nggak kurang kalau nggak nyebutin Pak Erick Thohir juga. Malam. Sahabat Anda, Pak Erick perform di Pak Erick. bola makan bola. Makanya saya beri apresiasi ya kan, harus mengenakan jersey Internasional Milan. Terakhir ketemu dengan Bapak Menteri yang satu ini di mana ya? Nggak, udah lama juga. Tapi Sangat sibuk ya di tengah pandemi kayak gini. iya, ya saya senang ya anak orang-orang muda ya yang punya. Gila bola. Iya, jadi orang yang mengerti sepak bola atau olahraga secara umum ya sportivitasnya ada Ya, gitu. Dan betul. kalau sudah punya jiwa sportif, sportivitas. tentu diimplementasikan dalam pemerintahan. Dihitung waktu ya, bisa iya. garansi. Minimal itu kan? Iya. Iya. Karena kalau negara ini dipimpin sama orang-orang yang memang punya jiwa sportivitas itu, tentu Etos kerjanya yang bisa kita. lebih baik pasti, iya kan? Itu harapan saya bahwa dan ya alhamdulillah sekarang juga banyak orang muda yang juga sudah turun sebagai itu bagian dari mereka merasa terpanggil ya. Dan kelihatan kok kalau kita bukan saya meng-underestimate orang yang tua, enggak, semua butuh kolaborasi. Tapi kita bisa melihat bahwa generasi itu satu dekade itu pasti ada perubahan yang dimana mereka lebih pintar dari kita. Contoh nih, saya dulu merasa paling pintar lah kalau masalah bicara IT ya semua ya. Sekarang dengan orang yang usia 20-an, saya jadi nggak ada apa-apanya. Serius. Artinya bahwa kita ini hidup di zaman yang sangat super cepat perubahan, butuh kolaborasi antara yang tua dan muda, pengalaman juga kreativitas dan sebagainya itu penting sekali ya, penting Kita sekali. nggak boleh ngerasa ini ranahku. Oh, iya, kamu nggak muda harus hormat sama yang tua. Bisa. Kalau Mesti zaman respect itu, jadi perubahan zaman itu kita bisa lihat ya. Tahun 60-an sampai ke tahun 90 itu kecepatannya itu sama seperti tahun 2000 sampai tahun 2020. Tahu nggak? Jadi sama. Dari tahun 60 teknologi ke tahun 90 itu dia agak lambat grafiknya naik. Sementara tahun 2000 sampai tahun 2020 itu sama. Jadi otomatis semakin cepat perputaran perkembangan zaman. Ya, kita nggak bisa pungkiri lah. Dengan usia saya aja kalau dibandingkan dengan orang yang lebih muda, umur 20-an, 25-an, mereka jauh lebih pintar dari banyak hal yang harus kita akui. Begitupun juga orang-orang, mohon maaf, yang di usia 60, 70, ya harus juga menerima bahwa ini sudah different era gitu loh. Different era. Kita nggak bisa memaksakan supaya, oh yang ini muda, kamu bagian tukang suruh-suruh dulu aja, apa nggak bisa seperti itu. Apalagi di regulasi pemerintahan pun tidak pernah membatasi orang muda untuk bisa berkembang. Nah, saya membayangkan usia muda itu kan punya kelebihan dari sisi idealis dan sebagainya. Paling enggak masih punya dibandingkan orang yang setelah mengalami pengalaman demi pengalaman, ada kekecewaan dan sebagainya, akhirnya mulai muncul, udahlah nggak peduli lagi yang lain, pokoknya sudah nggak idealis lagi, ini menguntungkan, oportunis dan sebagainya, pragmatis. Nah, orang muda mempunyai kelebihan dari sisi idealismenya, terus mungkin juga semangatnya, kombinasi itu sangat penting. Di dalam tim juga kalau badminton langsung ngomongin ini ya. Ada putri kita ya. Ya, itu luar biasa juga tuh. Luar biasa. Nih. Ya. Paduan antara yang sangat-sangat senior dengan minim pengalaman, luar biasa Olimpiade. Gary ini bawa semangat merah putih karena bagaimanapun pemirsa masih berada di bulan yang benar-benar luar biasa. Betul. Agustus, bulan spesial. Maskernya aja beberapa minggu dibawain ke bola makan bola. Sengaja saya pasang ini biar bisa kelihatan terus. Nasionalisme. Betul. NKRI ya. Betul. Jadi satu lagi, Bung Sandy, kesempatan ini saya ingin sampaikan kepada semua yang menonton. Tadi yang kita sebutkan masalah juara Indonesia kita ya, Gracia Poli sama Sampah Rahayu kan, medali emas ya. Olimpiade. Masih banyak orang yang tujuannya benar bahwa
oh ya ini mohon maaf saya sebutkan misalnya Gracia Poli mewakili Kristen, terus Rahayu mewakili Muslim, disatukan pelatihnya orang ini. Saya pikir nggak perlu nyebutin itu. Kita semua Indonesia. Titik, Merah selesai. putih. Merah putih, selesai. Nggak usah nyebutin. Di saat kita menyebutkan, walaupun tujuannya mengklarifikasi, di saat kita menyebutkan, di saat itu kita Bangsa kita belum siap, saya setuju. kita belum siap. Berarti kita masih memeta-metakan. Saya setuju. Jangan sebutin kamu itu dari mana kamu. Tidak usah. Iya. Kita Indonesia clear Terus selesai. di sini masa aku nyebutin dari mana? Ya kan? Agamaku, no. Nggak usah. Gary, tahu Iya. saya tahu Gary. Udah selesai. Ya kan? Kita nggak usah. Kita berkaca dari kayak misalnya di Malaysia, misalnya di Singapura, di Thailand. Contoh di Thailand, Singapura. Nggak mau disebutin dia orang keturunan. Mau ya? Keturunan Indonesia. Singapura? Saya Singapura. Saya nggak mau dibilang saya keturunan Chinese, itu saya nggak mau. Pendatang ya kan, orang mau, asli iya. situ dan lain-lain. Oh No, iya. no, no. Dan kita harus mengubah paradigma itu. Kita Indonesia, ya nggak ada Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Nggak usah nyebutin dia ini dari mana. Udah, kita Indonesia clear selesai. Pada waktu kita menyebutkan, kita lagi mendikotomi secara nggak langsung. Walaupun tujuannya mengklarifikasi, tapi kita sudah membuka ruang dulu. Rawan sekali. Buat apa? Rawan sekali. Iya kan? Skillful. Gary Hukubun, sahabat kita dari Tual Maluku yang pada saat berada di kota Palu Surabaya, pingin ya perform untuk bola makan bola di media yang luar biasa. Penyanyi Nahdlatul Ulama. Kita di awal tadi kan, silat. Saya juga NU. Saya juga NU. Saya juga dikasih peci NU. Ada di rumah. Ya, ada. ya, ya. Nanti lanjut dengan cerita-cerita lainnya. Masih aku siapin perbincangan dia ini dulu masa kecilnya di mana. Kok sangat intim dengan Seni Gebol, ada ceritanya. Bagaimana kesibukan di ibu kota Jakarta, ya kan? Bersama dengan Partai Hanura ada di sini. Pentingnya Anda terus tetap jangan geser, harus betah sampai bubaran nanti di Bola Makan Bola AMTV. Terima kasih. Seni Gebol, Gary Hukubun di Bola Makan Bola Super Sunday Minggu malam menuju Piala Dunia Qatar tahun 2022. Ger, ini nuansanya nuansa Italia, Ya. ya kan? Lu tahu nggak Kurniawan Dwi Yulianto sekarang di mana? Tes nih. Kalau kamu sebelum syuting bilang jangan yang baru-baru, friend, aku terlalu sibuk di Jakarta, PPKM Effect dan lain-lain. Sekarang Kurniawan Dwi Yulianto cari duitnya di Malaysia Super League, keren nggak? Iya, keluarga. Saya ingat dulu dia Si pernah kurus. dulu waktu di Perugia gimana dulu? Sampdoria. Sampdoria pernah Sven dulu Goran ya. Eriksson. Iya, zaman itu ya. Jadi kalau mau dibilang Kurniawan Lo ngomong Julianto tuh Perugia berarti senengnya anak kata ya? Hideto Sonata, mirip kamu kan? Ya? pensiun dini dia. Ngambil sekolah S2 kalau nggak salah. Kalau bahas seri A, aduh, zaman dulu. Jambi, zaman Bien. Jambi, Jambi. sebutannya. Jambi, ya. Nah, malam ini Ger, pada saat kita tayang, kebetulan barusan kick off pertemuan Sabah dengan Pulau Pini. Sabah menempati posisi ke-7, belum bisa menang beberapa minggu terakhir atau Iya. sebulan ini. Mohon doa restu dari yang di Hanura ini, siapa Ya, tahu pasti. ya. Wah, Kalau sudah hancur, yang berdoa Hanura biasanya pasti mantap karena pakai hati nurani kan. lawannya Pulau Pinang nggak mudah. Pulau Pinang, Posisi ya. ketiga di standings. Gila Kita ya. sambung doa ya dengan yang di Amin. Malaysia Super League, Kurniawan Dwi Yulianto. Semangat kemerdekaan RI. Iya. Bisa memberikan yang terbaik untuk Pasti, fansnya. iya. Yang mengidolakan Amin. dia dimanapun. Betul, amin. Keren ya. Keren banget deh. Itu legenda awal-awal kita mau lihat bangkitnya sepak bola. Hubungannya Sampdoria barusan memenangkan Euro. Iya. Orang Genoa ya kan. Betul. Roberto Mancini bisa di sana ya. Dengan Roberto kulit. Mancini, ya. Iya. Betul. Kipernya itu kan Paliuka. Masih ingat kan? Sampdoria. Iya kan. Sampdoria. Seni Gebol akan banyak nanya ke Gary bagaimana kesibukannya sekarang berada di ibu kota Jakarta sebagai politikus Hanura. Iya. Tunggu dulu, belum ke sana. Sekarang waktunya saya
tanya sama Gary, kampung halaman, Tual, Maluku, seperti apa? Jadi kalau mungkin selama ini banyak orang yang berpikir bahwa Maluku mungkin secara keseluruhan beda sama Pulau K, apa ya. Sebenarnya satu gitu. Jadi sama kayak orang banyak yang nggak tahu kalau Bali itu bagian dari Indonesia kan. Jadi kita di K itu adalah satu daerah yang dimana itu di bawah provinsi Maluku. Jadi di sana tuh ada dua daerah otonom ya, Tual sama Maluku Tenggara di dalam satu daerah di mana itu sukunya suku K. Nah, jadi Tual. Ditempuhnya kalau dari Airport Juanda, Bandara Internasional. Kalau dari sini kita ke Ambon. Transit dulu di mana? Iya di Ambon. Di Ambon, terus dari Ambon. Berapa itu ditempuh? Kalau pesawat 2 jam setengah, 2 jam 30 menit lah. 2 jam Airport Juanda ke Ambon, kemudian ganti pesawat? Ganti pesawat ke propeller yang baling-baling. Propeller? Dari Ambon ke Bandara Karel Saswitubun itu di Langgur, Maluku Tenggara. Jadi Langgur itu ibu kota Maluku Tenggara. Dengan Tual dulu, Maluku Tenggara ibu kotanya Tual. Nah, dia mulai pemekaran jadi Langgur. Jadi Tual sama Maluku Tenggara adalah dua daerah yang kebetulan berada di satu gugusan pulau. Pulau K namanya. Satu lagi, dia nggak akan percaya kalau pada saat nongkrongin bola makan bola, aula media televisi, Sandy Gibol request, gayanya udah seperti rocker di stage gitu kan? Hah? Ya ini Lagunya kesukaan Gary. Kita di sini ayolah ya, kamu bisa explore kemampuan kamu. Udah diamankan sama beberapa YouTuber. Ini juga TikTok kamu. Luar biasa memang. Ayo coba lagu yang kamu paling suka pada saat sendiri ya. Banyak pekerjaan, bener-bener itu teman untuk menghibur. Kalau saya sebetulnya universal lagunya ya. Intinya bahwa yang coba yang hari ini Sandy minta lagu Bule. Oke, lagu Bule, lagu Inggris apa ya? Kamu pernah itu di status bawain salah satu Bon Jovi. Oke, request Bon Jovi. Oke, Bon Jovi ini. I wanna lay you down a bed of roses. For tonight I sleep on the bed of nails. I wanna be just as close as the Holy Ghost is. Lay you down on the bed of roses. Gitu ya, pas-pasan lah. Wax di rumah anak lanang, kamu siapa? Say hello. Halo buat istri tercinta Erlin dan Diego. Penyanyi juga dia, penyanyi dia. Jadi dia nggak mau suka bola nggak nih anak lanang? Suka juga dia, bola, kaki kanan, kaki kiri? Ya, dua-duanya kayaknya. Mantap. Karena sebenarnya disiapin ya. Iya ya. Terusnya Cristiano Ronaldo di Juventus. Benar, yang penting. Pas ya, kamu mempunyai ikatan emosional dengan Lavicky Signora, salah satu pemain yang followernya hebat nomor 1 di dunia. Cristiano Ronaldo stay di Turin, kamu curang sekali ya. Cristiano Ronaldo berada di Juve, kamu berada di TV ini ya. Saya berharap kalau bisa bukan cuma Cristiano Ronaldo sama Messi juga di itu Lavicky Signora. Kebalikannya, sekarang kan banyak yang memberitakan Cristiano Ronaldo menuju ke Paris, kamu nggak mau ya? Kalau bisa, Messi jangan lama-lama di Paris, datang ke Turin. Iya, Paris itu kan terkenal sebagai liga untuk menjual lagi pemainnya gitu kan. Sorry itu saya, jadi kalau bisa tetap main di angka Serie A, Premier League, La Liga sudah pernah Messi sama Ronaldo ya pasti dalam masa pensiun mainnya di Itali kan. Itali kan terkenal kan dia agak lambat mainnya, slow ya kan, Catenaccio. Sebetulnya paling cocok pensiunnya tuh di Itali daripada di keluarga Messi. Dengerin ya. Ini salah satu fans kamu mengharapkan jangan lama-lama berada di Prancis, apalagi memperbarui kontrak 2 musim jangan. Betul. Mumpung Ronaldo belum ada ancang-ancang meninggalkan Lavicky Signora, cobalah ya. Tandem dengan CR7. Karena kalau saya lihat bahwa pada waktu masa pensiun permainan kan sudah tidak terlalu rush ya. Kalau kita bicara di Premier League kan rush kan. Jangan. Nah, resiko. Kalau saya sebetulnya di Inggris itu di Italia itu paling benar karena di situ dia dan Messi kan kita bisa melihat kalau dari sisi negatif pandangan orang Messi itu pemain yang malas sebetulnya. Dia kan jarang untuk mau lari. Tapi sebetulnya kan dia lagi menganalisa tuh. Dia sambil jalan. Kalau kita lihat di setiap pertandingan highlight, Messi paling sering kelihatan cuma jalan. Dia jarang untuk lari. Mengelabui. Iya, tapi dia memanfaatkan sebetulnya stamina-nya sambil melihat situasinya dan
pada waktunya dia melakukan suatu keputusan. Ngomongnya Itu sudah ala betul-betul. Roberto Mancini ya. Hah? Alena Teori, Gary Hukubun. Ya Mancini kan kita lihat dari waktu dia masih main di Lazio dulu teman-teman dulu. Mancini main Lazio tahun tahun awal Kerasa ya, kita ini sudah dimakan tua. umur. Iya makanya. Mendadak dia ada di panggung mewah Piala Eropa membawa Azzurri Betul, luar biasa. dari Uno. Italia lagi. Beruntungannya banyak Giri ini. Mudah-mudahan Kurniawan benar-benar fight. Pertemuan dengan klub ini menang. Gak ada Betul. alasan. Kayaknya sih menang kalau aku lihat kan udah ada doa dari kita semua kan ya. Apalagi dari hati nurani kan pasti bicaranya pasti tulus. Tuh yang di Surabaya pernah besar untuk Persibaya Surabaya bersama dengan Jackson. Tadi juga Gary Hukubun memberikan salam olahraga. Satu nyaliwani buat Bapak Saleh Mukadar. Mukadar ya, Pak Saleh Ingat Mukadar. ini. Ya. Ingat Pak Saleh Bimo. Mukadar. Beliau orang dari Maluku ya, dari Buru. Tepatnya Tapi- Buru? Buru, beliau dari Buru. Beliau memang orang yang sudah sangat dituakan, dihormati di Surabaya ya, dari zaman saya masih SMA dulu. Dan ya sebagai orang Maluku juga bangga ya, ada punya orang Maluku yang ada di sini kan sebenarnya banyak di Surabaya kan juga. Tapi ya salah satunya Pak Saleh Mukadar yang paling saya ingat zaman dari SMA. Season kedua ini pada saat Sandy Gibon memakin dengan Gary Hukubun, Anda bisa lihat ya gol-gol terbaik sepekan ini di European Top Division Liga Elit Eropa. Suguhan spesial dari Gary Hukubun buat yang nongkrongin bola makan bola. Program ini tayang Senin sampai dengan Minggu, cuman hari Jumat ya, pukul 20. Lainnya satu arah, jam 19.00. Nanti juga ada cerita bagaimana persaingan Piala Afrika. Barusan ada drawing Piala Afrika terbaru, kejuarannya berlangsung di Kamerun. Kenal nggak pemain Kamerun? Itu, Inter lagi. Samuel itu. Kamerun itu saya masih ingat apa? Siapa? Oke. Roger Milla. Roger Milla zaman Ngalahkan Argentina. World Cup. Roger Milla dengan gayanya dulu ingat Pernah nggak? ke Indonesia dengan Iya. Pelita. Bukan cuma pemain ya, pernah main di Pelita kan zaman-zaman Indonesia. itu. Roger Milla terus siapa? Mabuang Kesak. Alawas. Mabuang Kesak nggak terlalu sama. Roger Milla terus itu Argentina apa yang seera sama Roger Milla di Liga Indonesia. Kalau aku punya nama Caci Deporas, Persija, PSIS Semarang. Iya, tahun-tahun awal 90-an tuh ya. Saya ingat. Pikun dia. Udah pikun memang. udah usia. Kita ini sudah dari Jangan disebutin. ini. Ada wax di Iya. Enggak, maksudnya dari yang kita ngomong di sini sampai kita ngomong di sini ya. Kalau nggak terasa udah 10 tahun lebih loh, hampir 20 tahun. 20 tahun. Jangan ada. main diskon aja. 20 tahun. Coba kenalin lagi sama yang barusan berada di program Bola Makan Bola. Kamu sosial medianya, siapa tahu bisa nambah follower ah. Oke. Pansos. Lumayan ini ya. Jadi buat teman-teman semua, saya sangat terhormat sama sahabat saya ini, saudara saya ini sudah dari tahun 2000-an awal sampai sekarang 20 tahun ya. Sampai sekarang ya, dari saya masih tinggal di Surabaya, saya pulang ke Maluku, bahkan sampai sudah di Jakarta saat ini kan. Jadi ya intinya bahwa pokoknya banggalah bisa bersama-sama dengan sahabat saya ini. Asal jangan minta telepon malam-malam 4 jam ya. Sen nggak tidur, Sen. Kamu juga nggak tidur. Itu awal-awal Covid ya? Iya, awal Ih, Covid. kamu stres nggak bisa cari makan. Oh, iya, gimana? awal Covid itu ya, Iya. awal Covid. Sampai 4 sekarang. jam sampai pagi. Iya, Luar biasa. luar Tetap biasa. sehat ya kan? Nggak dimakan sama virus. Saya juga sehat. Iya. Bersyukur selalu. Semangat aja terus Paling pasti penting sehat. tiru Cristiano Ronaldo dengan Messi menebar kebaikan. Betul. Nggak pernah bosan. Betul. Sudah banyak sering saya ngomong di video-video saya kan, nanti kita bisa nonton di video-video saya. Tetap di Bola Makan Bola menuju Piala Dunia Qatar. Gary masih di sini. Jangan kemana-mana. Terima kasih berada di Aula Media Televisi. Nongkrongin Sandy Gibon lagi main makin dengan Giri Hukubun. Surprise! Baru segmen 2 lewat. Luar biasa. Lu larinya kemana-mana? Posisi wing, midfield,
berada di box penalti lawan, aku ngejarnya ngos-ngosan ini. Wow. Sosial media tadi yang aku belum tuntas sama Giri Kubun. Emang itu menjadi teman luar biasa ya di pandemi. Ya, sosial media itu satu momentum yang sangat luar biasa bagi orang-orang yang memang ingin melakukan banyak hal. Apalagi ditambah dengan pandemi saat ini. Membrandingkan Dan dirimu merasa, Sandy, bangga menjadi temanmu. Podcastnya Sandy Soccer Anti Mainstream tentu. ternyata berada di jajaran elit dunia. Ya, karena memang besar. Podcast Anti Mainstream Sandy Soccer. Kita bicara tentang membrandingkan sesuatu, kita harus melihat follower. Ya, itu paling penting dalam sebuah branding sosial media. Lu punya sosial media banyak tapi nggak punya follower sama saja. Nah, untuk mendapatkan follower kita butuh segmentasi. Kalau kita bicara segmentasi berarti kita bicara tentang apa yang menjadi spesial dari kita. Dan spesial untuk sepak bola, Bung Sandy Gibol kan sudah dikenal. Capsnya udah, gitu jangan kan. nanya lah. Gitu. Dan saya pikir memang itu segmentasi yang luar biasa dan nggak banyak di Indonesia yang mungkin punya idealisme untuk menunjukkan kecintaan. Jadi bukan sekedar profesi, tapi lebih dari itu adalah sebuah kecintaan terhadap bagaimana menggeluti profesi itu sendiri. Tapi mau cerita juga sama Giri juga yang berada di program Bola Makan Bola. Aku awalnya untuk podcast sama sekali nggak serius. Yeah. Ada yang kasih saran berada dimanapun suaranya bisa diamankan di file untuk dipajang di podcast. Awalnya seperti itu. Begitu ada report dari teman-teman tim, posisi ke-8. Tak kirain Indonesia, internasional. Bisa ngejar Real Madrid yang kurang 3 strip, terus bersanding dengan Manchester United. Satu level sama ESPN, CNN. Langsung aku ngerasa, wah ini harus diseriusin ini. Betul. Nah, memang podcast Anti Mainstream Sandy Soccer. Memang itu sesuatu yang tidak diseriuskan, tapi itu merupakan hobi, tetap akan tampilannya luar biasa. Jadi kita melakukan sesuatu kalau bukan memang dari hati kita atau bukan hobi, karena keterpaksaan dia ada batasan. Tapi kalau memang itu sudah hobi dan memang hidupnya sudah di situ, maka seharusnya Bung Sandy sudah betul-betul melakukan hal yang sangat baik profesional maupun sangat berkualitas walaupun belum serius. Jadi kebetulan dalam posisi sudah punya segmentasi yang jelas. Terus dari sisi kemampuan idealisme semua sudah komplit, pengalaman sudah oke. Nah, tinggal tunggu momentum. Dan ini mungkin momentum tinggal yang pas. Tunggu momentum, sabar sedikit sedikit, sabar sedikit. Aku cerita juga, Ger. Kebiasaanku beberapa tahun terakhir ini lebih seneng untuk mencintai alam. Karena kalau bola ya selamanya akan 11 lawan 11, bolanya 1, wasit ya kan, beberapa di lapangan. Aku seneng kabar dari Jakarta, lagi viral nih ya. Ahmad Dhani yang luar biasa di musik Indonesia ngajakin fansnya Baladewa berada di sungai dengan tangan telanjang mengintip sampah. Betul. Lo ngerti nggak? Itu 3 tahun yang lalu. Iya, aku seperti itu. Iya, dikira orang gila. Itu luar Ya, biasa. terima kasih, mudah-mudahan baru sekarang belum terlambat. Banyak yang peduli bahwa alam ini harus diselamatkan. Apalagi banyak peneliti yang mengatakan corona bukan karena ulah manusia, bukan karena buatan manusia lebih tepatnya ya. Iya. Tapi karena kita secara nggak sadar merusak alam. Betul. Secara nyata. Dalam segala hal, sebagian besar Hutan itu utamanya. bencana alam juga terjadi karena kesalahan kita sendiri sebagai manusia. Kontribusi manusia nyata di situ. Banyak hal kita lihat aja bagaimana dalam proses pekerjaan tambang di hutan-hutan yang banyak digunduli ya hutan-hutan apa begitu. Penghuninya akhirnya menjadi jadi lancar. iya tentu itu kan ekosistem ada makhluk hidup juga di situ. Cuman memang mungkin tuntutan dari kebutuhan global dunia ya yang memaksakan trading harus dilakukan, tapi dalam konteks alam kita bicara dalam sudut pandang alam tentu itu sangat merugikan gitu kan. Tentang alam informasi yang pada hari Jumat, Ger, aku kedatangan Bapak Amir Burhanuddin sebagai Wakil Ketua Asprof PSSI Jawa Timur. Beliau bercerita bagaimana Qatar sangat siap. Venue-venue di Piala Dunia Qatar tahun depan itu lebih ramah lingkungan. Iya. Dan ini yang kemarin sempet bikin Jepang kewalahan. Ternyata suhu ya kan, suhu bumi panasnya luar biasa. Bikin atlet pingsan, komplain. Iya. Sampai harus ada yang ditunda jam untuk perhelatan. Aduh. Memang dari sisi global warming juga terus di setiap negara kan mempunyai posisi yang berbeda-beda ya.
Misalnya kayak di tempat yang misalnya dalam ketinggian yang sangat tinggi dari permukaan laut juga beda dalam oksigen, banyak hal lah gitu. Tapi bukan menjadi alasan untuk kita hanya. Tambahannya, momen kemerdekaan kemarin ada rapat MPR DPR RI 1 mengenakan baju adat suku Baduy. Itu juga pesan, karena ini mengejutkan bahwa suku Baduy tidak terpapar COVID satupun. Ya, Pesan dari Pak Jokowi, ini loh ada cerminan masyarakat Baduy yang benar-benar masih kencang menjaga daerahnya, tidak terjamah oleh orang-orang yang merusak alam. Oh, absolutely, Ger. betul, bahwa kalau saya pribadi, saya melihat seorang apa yang ditampilkan oleh Pak Jokowi selaku presiden pada saat rapat tahunan itu, bagaimana beliau ingin menunjukkan kesetaraan dari segala perbedaan yang ada di Indonesia ini. Beliau ingin menunjukkan bahwa inilah kekayaan kita gitu kan, dari Adat istiadat. adat istiadat. Jadi ada kekayaan dan juga ini background inilah kita Indonesia dengan masing-masing tampilan yang berbeda, tapi menunjukkan bahwa inilah bagian dari keseragaman kita sebagai bangsa Indonesia dengan jati diri kita masing-masing. Luar biasa kalau menurut saya apa yang ditunjukkan oleh Pak Jokowi, bagaimana kita bisa menghargai perbedaan dan keanekaragaman yang ada di Indonesia ini. Menurut saya seperti itu. Dan Senegibol berada di Bola Makan Bola terus mengingatkan, tayangan ini beredarnya setiap malam kecuali Jumat pukul 20.00. Jumat pukul 20.00. Hari ini Senegibol kedatangan tamu istimewa dari Tual Maluku sebagai politikus Hanura. Pas katanya untuk nambah follower, ada momen beberapa kamera dipasang ya di studio sekarang ini. Ya. Itu dari Gary, program Bola Makan Bola didukung Sarung Atlas. Nanti bisa bawa ke Tual, Gary ya. Ya. Ada minuman yang segar sekali, cuaca panas. Aula, minumannya para ulama. Terus ini madu syarif di Kotmil Quran dari hutan asli. Tambah stamina kita lebih tergaransi. Mobilitasnya aktivitas apapun ya. Di luar, apalagi Senegibol di lapangan, Betul. terus datang ke stadion-stadion. Madu ini kan probiotik juga untuk bisa menjaga imun kita kan. Ada juga yang tadi didatangi sama Gary untuk belanja ya, cemilan, minum, Harumart persis di depan studio dari Aula Media Televisi. Segmen terakhir ada catatan Piala Afrika berlangsung di Kamerun. Juga bagaimana Gary berada di Surabaya masa mudanya. Ceritanya akan kita bagi sesaat lagi, tetap berada di Bola Makan Bola. Terima kasih, terus berada di Bola Makan Bola. Title-nya menuju Piala Dunia Qatar tahun 2022. Nah, kalau hubungannya dengan event internasional antar negara, sini siapin kalendario. Ada drawing Piala Afrika berlangsung di Kamerun. Sebelum ke Kamerun, say hello. Ada sahabat kita yang tiap malam nongkrongin program ini. YouTuber. Twitter ya, buat Bang atau buat Mas Sipras, sukses selalu, semangat terus, pantang menyerah. Iya, haus ya. Udah kering, haus. Minum. Ambil loh. Nih jangan lupa nih airnya nih Aula. Airnya para ulama. Luar biasa. Coba. Ini pasti beda kalau gue yang minum. Emang sengaja. Bener. Sengaja gue tahan yang nggak nawarin di awal-awal. Iya. Biar ngerti seperti apa ya berada di. Pada waktu haus minumnya lebih enak memang. Iya. Saya puasa. Sabar. Piala Dunia udah dekat. Piala Afrika sekarang ya. Kita akan cermati bagaimana persaingan di grup A, B, C, D, E, F. Itu yang saya dapat hasil drawing. Tuan rumah Kamerun bersaing di grup A. Lawannya Burkina Faso, Ethiopia,
Tanjung Verdi. Grup B-nya diisi Senegal, Zimbabwe, Guinea, Malawi. Grup C diisi Maroko, Ghana, Komoro, Gabon. Gabon ini strikernya berada di Arsenal. Pierre-Emerick Aubameyang, kapten. Ya. Di grup C ada Maroko, Ghana, Komoro, Gabon. Grup D Nigeria, Mesir, Sudan, terus Guinea-Bissau. Pernah dengar negara Guinea-Bissau? Di sini aja dengernya ya. Iya. Baru aja. Guinea-Bissau. Baru ya sama juga. Saya baru dengar. Grup E-nya Aljazair, ada Sierra Leone, terus Guinea Katulistiwa. Banyak nama Guinea ternyata. Iya, Guinea. Ada Pantai Gading, Ivory Coast, tahu kan? Bintang-bintangnya di Premier League cukup banyak. Grup F, di sana persaingan nanti untuk negara Tunisia, Mali, Mauritania, Gambia. Juara tiap grup, pemirsa, juara tiap grup, runner up. Terus 4 tim posisi ketiga terbaik lolos ke babak sistem gugur Piala Afrika. Di sana rapi sekali. Ya, emang mengenaskan kalau negara kita yang benar-benar masyarakatnya sangat gila bola, harus tiarap setelah Covid. Hampir 2 tahun nggak ada liga, timnasnya mesti. Iya. Saya vakum. jujur sangat menyayangkan ya. Jadi saya ada temannya Pak Hendy Zainuddin. Sebagai apa dia? Presiden Sriwijaya, itu teman baik saya dan hampir setiap hari komunikasi. Bang Hendy Zainuddin, salam. Juga ada Pak Pasek Suardike, ya, Bali United. Beliau ya mereka semua, beliau juga ada di komisi disiplin PSSI. Jadi saya cukup dekat dengan teman-teman itu yang memang betul-betul pecinta sepak bola ya. Bang Hendy Zainuddin selaku Presiden Sriwijaya FC itu betul-betul sangat ya menyayangkan ya dalam situasi sekarang di mana Indonesia ini mempunyai supporter yang nggak kalah sama Inggris, nggak kalah sama Serie A. Tepat, setuju. Ya nggak kalah, tapi memang ya dalam kondisi Covid seperti ini ya harus ya, kita berharap supaya kalau kita bisa sama seperti yang di TV-TV sekarang, kita melihat sudah normal lagi ya. Normal, Stadion kan? penuh. Stadion penuh, Inggris nggak ada contohnya. jarak, bahkan nggak pakai masker. Ya. Kita Ya, berdoa semoga kondisi di Indonesia membaik ya, supaya teman-teman sudah 2 tahun benar-benar haus untuk menonton di lapangan. Dapur nggak ada lagi asap. Iya. Yang bisa dimanfaatkan untuk Kita keluarga. kasihan juga karena ya perbedaan income juga sangat jauh dibandingkan Eropa dengan kita di Indonesia. Terus sekarang dalam kondisi di mana kita masih belum bisa bergerak, sangat disayangkan. Harapan saya sih paling pertama adalah di mana semakin banyak orang yang vaksin, karena yang terjadi di Eropa, kenapa mereka bisa bebas? Apakah mereka sudah tidak ada Covid? Masih. Tapi karena mereka sudah vaksin. Jadi di Eropa dan di Amerika menganggap pada saat sudah vaksin, status penyakit Covid itu dia menurun menjadi penyakit biasa, sehingga pada waktu bertemu lebih dibiarkan ya. Itu kalau kita melakukan hal yang sama, saya rasa tidak ada masalah untuk kita dalam beberapa waktu ke depan bisa mulai jalan gitu kan. Kalau Covid sudah bahkan sampai 100% ya, seperti itu harapan saya. Jadi Berada di Bola Makan Bola edisi Minggu malam, seni lengkapi catatan laga-laga krusial. Itu tersajinya di bulan Oktober, Ger. ya. Nggak ada Messi, nggak ada Cristiano Ronaldo, terasa hambar. El Clasico 2021. Betul. Ya kan? Ramos sudah pindah, Varane nggak ada. Sana Thiago pergi. Ini 24 Oktober, itu kalendario big match Barcelona Real Madrid. Catat di El Clasico. Audi, terus Inter Juve sama 24 Oktober kalendarionya. Marseille bertemu dengan klub yang sangat disorot dunia, PSG 24 Oktober. Terus kamu punya tim favorit di luar Juve? Yap, Ada Liverpool lawan United 24 Oktober. Sekarang Agustus, bulan depan kurang 2,5 bulan lagi. Iya. Sehat terus, jangan sampai nggak mengikuti ini. Ada Satu Barcelona, Real Madrid, Inter, Juve, Marseille, Paris Saint-Germain, Liverpool versus Man United. Ada di penghujung Oktober, Gary. Iya. Wow. Ya ini fenomena kepergian Messi ini seperti kayak berapa tahun lalu waktu Serie A yang di awal tahun 2000-an tuh dianggap liga nomor 1 dunia ya. Bahkan Premier League berada di bawah posisi Serie A. Namun setelah kepergian beberapa pemain topnya, ya, akhirnya betul-betul mendegradasi kualitas dari Serie A itu, dan bahkan sampai sekarang pun kalau kita lihat Serie A belum betul-betul menemukan kembali jati diri sebagai liga nomor 1
sampai saat ini kita lihat bahwa Premier League masih berada di posisi tertinggi. Setelah itu La Liga ya yang punya magnet. Tepat sekali. Dulu masih ada Ronaldo sama Messi. Nah pasca kepergian Messi ini saya rasa akan terjadi pergeseran antara La Liga dan Serie A menurut saya. Ditambah kepergiannya Messi ternyata berbuntut panjang. Barcelona tetap saja finansialnya Iya. parah. Kendala di situ. Itu kendala yang Harus jual lagi, betul, memangkas. betul. Saya Bagaimana lihat memangkas. ini magnetnya La Liga semakin menurun dalam situasi seperti ini. Terlihat juga bagaimana laga di Camp Nou. Iya. Di situ tiket dipatok sama mereka di Barcelona, panbelnya 30.000 yang beli hanya Iya. sekitar 13.000. Betul. Mengenaskan. Karena faktor Messi sangat krusial di pemain situ. bola apalagi sebuah bintang yang kita lihat faktornya bukan sekedar dia sebagai pemain dan punya skill, tapi lebih dari itu dia punya nilai jual di luar lapangan, dan itu terjadi dari zamannya kita lihat zamannya David Beckham dulu ya. Bagaimana David Beckham sampai di usia tertentu yang secara kualitas permainan sudah tidak terlalu bagus, tapi dia mampu untuk bisa menjadi daya tarik sampai di LA Galaxy waktu itu. Ini yang saya bilang bahwa pemain bintang itu membuat banyak hal yang positif, bukan sekedar untuk sebagai pemain di lapangan, tapi lebih dari itu dia bisa menjual dari sisi hal-hal di luar lapangan, merchandise dan sebagainya. Jadi bisa bayangkan berapa banyak penjualan yang baju kaosnya, jersinya Messi di PSG itu hampir sama kayak mungkin penjualan tiket untuk berapa puluh kali di Camp Nou. Nggak salah. Ya, Bahkan kejadian Messi pamitan ya, jumpa pers Iya. di Katalan, tisu yang dia pakai untuk ngusap air mata sampai dibeli kolektor 14 miliar. Betul. Buat apa? Nah, tapi namanya ini superstar, apalagi barusan memenangkan Copa America Betul. di negara adidaya sepak bola Brasil. Wow, Ger. Betul. Messi, Ger. Makanya itu magnet sekarang kita bisa melihat bahwa magnet sepak bola kan cuma Messi dan Ronaldo ya. Tapi kita harus jujur bahwa Cristiano Ronaldo itu sesuatu yang namanya hasil dari kerja keras, sementara Messi adalah satu dari yang namanya talenta. Sehingga magnetnya berbeda-beda, walaupun mempunyai mungkin kualitas masing-masing, tapi kita bisa lihat perbedaan antara perpindahan Cristiano Ronaldo ke Juventus dan Messi ke PSG itu ada dua hal yang sangat berbeda di situ. Bagaimana perpindahan Ronaldo ke Juventus tidak terlalu sedramatis pada waktu Messi berpindah ke PSG. Kenapa? Karena yang pertama Messi juga Ini pertama kali dia berpisah dengan klub yang melahirkannya. Dengan dia dan dia tidak mau. Dia menyampaikan bahwa tahun lalu saya ingin pindah, tapi tahun ini saya tidak ingin pindah. Jadi bahasa-bahasa yang keluar dari kalimat Messi itu tentu semua pecinta Sinetron bola Indonesia sekali ya. Banget. tapi itulah ya, jadi dalam berapa bulan sebulan terakhir saya benar-benar terpukul ya, Messi terus kekalahan Inggris yang saya berada di pihaknya Gareth Southgate waktu final. Waktu itu saya Kenapa nggak Italia? Karena saya Kapan lagi selalu begitu ya? Saya berharap kayak Liverpool. Jujur tuh biasa Liverpool itu saya sangat berharap dia juara. Kenapa? Terakhir juara kan tahun 90 kalau nggak salah 89 ya. Keburu meninggal dunia, nggak kesempatan ini ya. Jadi pada waktu dia sama seperti Inggris juga kan, kita melihat, tapi memang itu Piala Dunia Qatar, berdoa lagi ya. Kita di sini ya. Kan nggak tahu, kita nggak tahu. Betul. Qatar. Yang pasti saya yakin di saat itu mungkin situasi sudah lebih bagus ya. Pemain lebih matang ya. Lebih matang. Al-Bujuk kemarin yang ngerasa menjadi tersangka aktor kekalahan Inggris. Kalau saya latihan terus. Kalau saya sebetulnya Kayak salahnya Saka. bukan di mainnya, tapi Rashford. Kenapa nggak dimasukin Rashford sama Sancho dari awal itu kan? Dia begitu mahal masukin untuk Udah kalah, ngapain sekarang dibikin rame? Itu kalau bisa saya ngomong, kenapa dimasukin waktu cuma penalti? Itu dua itu yang sebetulnya Belum lemas kakinya dan lain-lain ya. Tapi itulah manusia, Bung Sandy. Pada waktu kita melihat seperti itu hasil, yang kita salahkan pelatih, salahkan bahwa tidak bisa mengambil keputusan. Tapi kita tidak pernah melihat prestasi dia membawa tim itu dari yang berapa puluh tahun, terakhir 65 ya, untuk masuk sampai final. Plus Itu, lihat juga ya, harus dikasih respect. Italia bagaimanapun sangat siap. Sangat siap. Bagaimana sulitnya Sangat siap. antara Mancini dengan Betul. Gianluca Vialli. Dan saya berani jamin bahwa sebetulnya tim Inggris tidak menyangka dia akan masuk final. Kalau lihat dari mentalitasnya, mereka tidak menyangka. Lebih enak siapa? Antara Belgia, Portugal, Jerman? Pilih Sebetulnya siapa? kalau saya udahlah,
Belgia sebetulnya yang masuk final. Sayang sekali ya. Iya, sebetulnya paling idealnya Belgia. Kenapa? Hazard, KDB cedera. Dari kualitas pemain juga kita lihat sebetulnya Belgia tuh lebih siap gitu kan. Cuman sayangnya mungkin saya nggak tahu apa yang menjadi faktornya. Tapi yang pasti saya melihat itu Bung Towel kalau nggak salah pernah menyampaikan pada waktu itu bahwa Inggris ini tidak waktu awal-awal ya dengan menang cuma 1-0. Nggak meyakinkan. Ya meyakinkan. Tapi sepak bola tuh everything can be happen. Jadi tidak ada masuk final kan dan ya di situ kita lihat ada sedikit kualitas dari sisi mentalitas. Kita nggak nyangka lagi usai mengalahkan salah satu tim yang spesialis turnamen ya kan, Jerman, justru mengecewakan. Iya. Di laga yang semuanya orang Inggris ya termasuk kerajaan. Jerman itu memang sudah harus berubah karena dia terlalu baik pemain, pelatihnya juga sudah jenuh lah. Tebak ya. Sudah jenuh. Pelatih Jerman. Saya melihat sekarang ini terjadi fenomena itu di mana? Di Manchester City. Percaya nggak? Manchester City di musim ini tidak sebagus musim lalu. Kenapa? Pada waktu bisa dibaca cara untuk itu yang kamu amati pada saat final Liga Champions dikalahkan Chelsea dengan bos Jerman. Tuchel betul-betul bisa membaca bagaimana mematikan polanya Guardiola dan itu rupanya sudah diterapkan oleh beberapa pelatih juga yang saya lihat dan Guardiola kalau tidak mengambil langkah cepat untuk mengubah stylenya, saya yakin mungkin musim ini dia bisa dipecat. Kalah dari Chelsea untuk final Liga Champions. Buntutnya ada lagi pembukaan Premier League dikalahkan pelatih yang statusnya baru untuk Spurs, Nuno Espirito Santo. Itu yang maksud ya? Iya, saya lihat itu yang maksud bahwa hati-hati nih udah banyak yang mengincar kelemahan-kelemahan pelatih Spanyol di Saya melihat Guardiola sudah mulai masuk di fasenya Mourinho. Mourinho pun juga merasakan hal yang sama dalam beberapa tahun terakhir kan dan dia akan tetap seperti itu. Bahkan di Roma pun juga saya tidak yakin Mourinho akan bertahan sampai selesai. Karena apa? Stylenya sudah dimakan waktu gitu loh. Sudah dimakan yang waktu. mudah-mudahan ini minta pengertian dari mereka untuk sudahlah. Iya. Pak tua, sudahlah. Skill bola aja kita bisa melihat semakin hari semakin banyak skill yang aneh-aneh muncul yang zaman dulu mungkin nggak pernah. 16 tahun tuh banyak ya. Iya. Percaya sama saya di Jerman sana itu siap mereka membuat kejutan. Betul. Saya pikir itu buat yang regenerasi. Betul. Ini program Bola Makan Bola sekali lagi didukung sama Sarung Atlas, ada yang selalu jadi andalannya Sandy Gibol dimanapun ya, Madu Syarif, Bikot Mil Quran, asli dari hutan, minumannya minuman yang disukai para ulama, minuman aula, ini harus Anda cari ya. Bila perlu telepon Sandy Gibol, nanti aku atur. Ada Harumart, supermarket yang posisinya persis di bawah kita syuting ini, Ger. Udah kesana kan ya? Udah tadi di depan. Waktu pulang, Tiago kasih oleh-oleh, belanjanya di Harumart. Ger, waktunya cerita. Ada Wax, ada Tiago di rumah. Masa remajanya di Surabaya, mungkin arek-arek Surabaya nonton kok pernah tahu, ini teman ya, arek Surabaya. Cerita Ger, SMP, SMA. Ya kalau kuliah. saya SMA kuliah di Surabaya. Tepatnya? SMA-nya di YPPI Dharma Husada, sekarang mungkin namanya apa? National Start Academy NSA kalau nggak salah ya. Pantes, gampang ke studio di seputaran Taman Apsari ya? Iya. Iya Betul. Sandy Gibol. Kuliahnya di Petra dan akhirnya lanjut di politik dan sebagainya. Intinya bahwa sebagian besar masa saya di Surabaya juga saya habiskan dengan Bung Sandy. Main di lapangan Pertamina, inget nggak? Tendangan langsung. Cukup. Next time kesini lagi, janji ya? Pasti. Saya 60 menit full bersama dengan Gary Kubun, Gibol Tual. Luar biasa. Saya pamitan. Selamat menikmati situasi santai ya di tengah PPKM. Happy dengan keluarga minggu malam. Hari Senin jam 19 tongkrongin bola makan bola lagi. Salam olahraga, salam malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.